anak biu. Jadi para ikhwan rahimahullah, setelah begitu terkabul. Yang bersama dengan itu batal tarekohnya. Jadi orang yang dikabulkan hajatnya belum tentu makbul ibadahnya indallah. Jadi ada ibadah makbul, ada hajat yang kubur. Beda. Hajat Anda diberikan bukan berarti Allah sayang, bisa jadi Allah sudah muak ngelihat tingkah laku kita. Maka apa yang diminta diberikan. Kenapa? Di akhirat sekalian tidak dapat apa-apa. Karena juga ada dalam kitab apa lupa apa di An-Nawadir, kalau nggak salah kitabnya, itu ada raja yang zalim pada rakyatnya. Semua hajatnya itu ketika dia berkata langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keinginannya, dia ingin makan ikan, yang mana ikan tersebut hanya ada di laut dalam dan di daerah itu tidak ada. Andai pun ada akan mahal, dan karena harus ya seperti kepiting apa itu? Ya, bukan kepiting yang ada Alaska. Itu kepiting Alaska kan mahal itu. Kayak itulah sifatnya. Maka dikabulkan oleh Allah. Bagaimana? Ya Allah mudah mendatangkan. Jadi akhirnya ikan tersebut didekatkan, nyangkut di jaring nelayan, yang akhirnya diambil oleh raja tersebut. Artinya selama hidup semua keinginannya sudah terkabul. Kenapa? Biar sudah di akhirat tidak ada apapun yang bisa didapat karena sudah didapat di dunia. Ada orang yang selalu ahli ibadah, semua keinginannya tidak diberikan oleh Allah. Ini ujian. Ingin ini tidak diberikan, ingin kaya tetap miskin, ingin kawin lagi tidak laku-laku, sehingga titelnya LM. Ya, apa? Ribu-ribu laki-laki yang tidak laku-laku. Jadi itu. Jadi ingin tidak ada yang gitu. Kenapa? Biar semua pahala ibadah itu nanti dinikmati di akhirat. Sehingga orang yang langsung dikabulkan hajatnya di dunia, ternyata di akhirat berkurang gara-gara hal tersebut. Maka mereka nyesel, andai di dunia saya tidak ada hajat yang terkabul sekalipun, tahunya gak gini, saya pilih yang ini aja. Jadi hati-hati kita, kalau dikabulkan terus oleh Allah, bisa jadi Allah lagi gak senang melihat kita sujud di hadrat. Allah tidak senang melihat kita menadahkan tangan di hadratnya. Allah tidak senang melihat mudah-mudahan. Allah kalau sudah tidak senang dengan kita, diberikan oleh Allah semuanya. Kenapa? Ya dunia ini kan hakikatnya bangkai. Sehingga para arifin ahli ma'rifat, walaupun dia kaya raya, tidak pernah nyantol sedikit pun kekayaan dia. Ya ahlul hijab merasa ketika terkabul hajatnya langsung tepuk dada nih kalau kuat, tak baca yang ini, ya kan? Coba ada orang terkabul hajatnya langsung kan baca apa? Betul? Baca apa kan? Ngabalin apa? Perkabulan tanya lagi. Oh saya. Jadi biar Anda tidak penasaran, ya, dan juga Anda tenang hatinya. Orang yang tidak terkabul hajatnya bukan berarti Allah tidak sayang. Bisa jadi Allah itu sayang dan senang mendengar rintihan Anda dalam sujud malam-malam berurai air mata. Jadi istrinya kelaparan, anaknya
waktunya bayar SPP tidak ada duitnya, waktunya bayar kontrakan duitnya belum ada. Banyak, intinya banyak masalah, sehingga biasanya sudutnya itu sampai 8. Coba Anda lagi banyak duit, lama enggak sudutnya? Coba lagi banyak duit bisa sujud lama enggak? Apalagi baru beli HP Samsung yang terbaru yang harganya puluhan juta. Itu. Sambil ngaji masih sibuk dengan HP-nya. Wadifan masih sibuk dengan HP. Itu pelakuan ya. Jadi itu dunia. Kita tertipu. Dan para aulia menginginkan nikmat akhirat. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan kamu akan diberi nikmat oleh Allah nanti di akhirat sampai kamu puas. Oleh karena itu, ya bersabar. Toh kita ya, ini yang sudah tua-tua pernah mengalami kondisi yang sangat sulit, emergensi sangat sulit. Buktinya sampai sekarang hidup kan. Hati ini kalau bicara pengalaman, coba yang orang pegawai kan tiap bulan dapat gaji, dan bukan hanya saya, yang lain juga ada. Tiap bulan harus nombongin gajinya yang sudah habis. Itu ada, dan itu saya alami. Kenapa? Allah ini nunjukin ya. Jadi ini bukan apa saya ngomong begini, saya melihat ya bahwa Allah Maha Kuasa menghidupkan kita dan membuat kita bertahan hidup dan tetap makan walaupun sudah sumbernya habis, bahkan kita harus nombong. Bayangin, gaji saya hampir 400.000 pada zaman itu. Kebutuhan belanja sebulan 60.000 sudah mewah sebulan. Karena Pak belanja sehari 2.000 cukup, sudah mewah, sudah macam-macam. Makan 3 kali. Tapi ketika kita diuji oleh Allah, apa sebabnya? Ya, apa sebabnya kita diuji? Setelah saya perhatikan dan juga dari literatur thariqah yang saya baca, ikhwan akan banyak pilihannya kalau watifahnya tidak berjamaah. Kalau hailalahnya jalan ke zawiyah. Jadi buktikan, dijamin panen masalah. Iya. Dan kalau sudah jadi masalah, tak cukup sebulan 2 bulan. Penderitaannya kalau perlu tahunan, Pak. Jadi kenapa? Ya berarti ketika kita salah dihukum oleh Allah, ya berarti Allah sayang biar kita sadar. Jadi ini kenyataannya kayak gitu. Kenapa? Saya dulu dibacain kitab terima oleh guru saya Kiai Hairiyah Salam. Cuma dia kan menyembunyikan ya, kalau dia sudah takdir dia. Cuma selalu memberikan ini pada saat membaca kitab langsung pada saya. Kemudian dia bilang untuk wanitanya harus berjamaah. Saya tidak pernah berjamaah. Tidak percaya. Karena apa? Pada saat itu belum baca sendiri dan ini dan lain sebagainya. Umumnya karena kita jauh dari Mukodam, di tempat saya itu tidak ada yang berjamaah. Hanya dikira berjamaah wanita adalah hari Jumat saja. Adapun tiap harinya tidak ada. Maka itulah akhirnya ujian dari Allah, peringatan
rahmat dari Allah datang. Sampai dia merasakan ujian itu sedahsyat-dahsyatnya. Jadi itulah para ikhwan rahimahullah. Makanya ketika kita setelah itu, saya terus aja saya baru benar Toriko setelah di Jakarta. Karena di Jakarta inilah akhirnya saya dekat dengan para masyayikh dan para surah, dan dari mereka saya dapat penjelasan dan bertafsir Pak. Karena ini kan Pak Ismun yang pertama waktu itu masuk, masih ada almarhum Pak Amir dan teman-teman di Ancol. Kan tidak tiap hari berjamaah kan sama awalnya. Tapi setelah itu kita berubah move on. Dan alhamdulillah Allah perlihatkan terutama kita sekarang diberi kemudahan. Yang dulu Masya Allah hujan diusir dari masjid pertama. Dulu ngaji walimah di masjid Jum'udiyah. Jum'udiyah kan campuran, yang Wahabi ada, yang Persis ada, yang Syiah ada, dan macam-macam. Sehingga ketika saya haylalah di sana kalau Jumat, banyak yang teriak dan seterusnya panjang ceritanya. Tapi alhamdulillah setelah saya memperbaiki, mengikuti petunjuk yang benar, bertahap Allah perbaiki juga. Kita para ikhwan yang tadi kita haylalah bertiga, berempat kan gitu Mas. Ini ada saksinya Pak Ismun. Jadi saya ingat ketika tidak boleh haylalah di Jum'udiyah, tidak ngomong, cuma pintu masjid di masjid di Jum'udiyah itu pintunya di masjid, sehingga di lantai atas pintu ke lantai atas di masjid. Akhirnya saya sudah boleh di sini, udah kembali ke rumah, dan akhirnya sejak hari itu lantai 2 dijadikan zawiyah. Subhanallah, setelah di zawiyah di rumah, di lantai 2 bertambah sampai kalau haylalah itu seperti pindah karena rumahnya sakit. Pak Yapir ini juga, Pak Dhani juga pernah ini. Tapi Masya Allah timbul kenikmatan, merasakan nikmatnya. Jadi para ikhwan rahimahullah. Kemudian berikutnya saya akan sedikit berbicara tentang bagaimana ketakwaan itu sebagaimana dalam makomat. Dalam makomat dari al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. Kemudian yang pertama dalam makom al-Islam at-Taubah, kemudian al-Istiqomah, puncaknya adalah at-Taqwa. Alamatut taqiyah salah. Jadi alat tanda-tanda ketakwaan itu ada 3. Yang pertama husnul tawakkuli fi ma lam yanal. Orang yang takwa itu tawakal, berserah diri kepada Allah ketika kita belum
orang yang beribadah sudah macam-macam tidak tercapai, langsung wah ini bacaan ini tidak jos. Marah prinsip. Orang kalau memang